Mirwan, ini pembuatan pupuk semacam pupuk organik cair yang biayanya amat sangat murah tapi manfaatnya luar biasa. Kami menganggap luar biasa. Apalagi berbanding dengan cara pembuatan yang mudah, biaya yang murah. Ini adalah PSB. Sebagian mungkin sudah umpat pelatihan yang sebelum-sebelumnya sudah pernah kita kenalkan apa itu PSB. Kalau Pak Alan sudah, siapa-siapa ya semalam yang sudah sempat tahu. Tapi mungkin banyak yang belum kah? Banyak yang belum. PSB itu lain bahasa kita. Itu PSB itu bahasa sana. Fotosintetik bakteria. Kalau bahasa kita ya bakteri fotosintetik. Bakteri fotosintesis. Kalau di sana disingkat PSB, di tempat kita ya kalau dibalik ya mungkin bakteri fotosintetik berarti PB, tapi karena nyaman disingkat PB, biar aja kita mengumpati singkatan bubuannya aja. Karena ini penemunya bukan kita, penemunya itu orang sana, sehingga menamakannya dengan bahasa bukan bahasa kita. Bahan-bahannya amat sangat sederhana, tapi sebelum ke bahan mungkin manfaatnya dulu. Namanya aja, dari namanya aja sudah ketahuan. PSB, fotosintetik bakteria. Ini bakteri fotosintetik. Nama asli dari bakterinya itu sebenarnya adalah Synechococcus. Nama asli bakteri fotosintetik itu. Tapi secara umum disebut sebagai bakteri fotosintetik karena apa? Perannya untuk meningkatkan kerja fotosintesa. Ada yang tahu fotosintesa itu apa? Tahu, semuanya pasti tahu lah. Fotosintesa itu apa? Fotosintesa, fotosintetik, fotosintesis, kurang lebih. Kita jangan mau bahasanya, yang penting tujuannya, manfaatnya ya itu juga gitu. Jadi fotosintesis itu adalah proses perubahan. Kalau bahasa anonya itu waktu masih SMA, masih SD. Ada Pak SD. Iya, SD ada, fotosintesis ada. Perubahan karbon dan air menjadi makanan buat dan tanaman. Oksigen. Oksigen itu luar biasa manfaatnya untuk kita. Dari banyak penelitian, satu tanaman yang lumayan besar itu menghasilkan oksigen sekian meter kubik, yang kalau dihitung dengan rupiah itu katanya sekitar 90 ribuan. Satu pohon itu menghasilkan satu hari itu setara dengan 90. Lain pohon ganal, pohon yang halus-halus saja, apalagi kalau pohon ganal gitu. Makanya kita jangan menebang pohon sembarangan, karena dia memproduksi oksigen yang amat sangat bermanfaat gasan kita dan gasan makhluk hidup lainnya, termasuk tanaman juga gitu. Jadi fotosintetik bakteri ini atau bakteri fotosintetik ini meningkatkan kinerja fotosintesa. Meningkatkan bakteri itu tersusun dari 60% itu protein, dan protein itu tersusun dari asam amino. Nah, asam aminonya itu yang diperlukan juga oleh tanaman. Makanya kalau ini disemprotkan ke tanaman, semua tanaman itu juga akan membuat tanaman lebih subur, mempercepat merangsang percabangan, menguatkan pertanaman, batang tanaman, mengurangi serangan hama dan penyakit. Intinya ini sudah banyak diteliti, sudah banyak dibuktikan, manfaatnya luar biasa. Penelitian di Bali misalnya, penggunaan ini secara rutin. Kalau di tanaman padi 7 hari sekali disemprot, 7 hari disemprot, bisa mengurangi penggunaan biaya pupuk itu sampai 50%. Di beberapa tempat lain bisa meningkatkan produksi sampai 40%. Kemudian di pertanaman padi yang sudah banyak dibuktikan juga lebih cepat panen, dan panennya lebih serentak. Maksudnya murainya itu jika kita orang cakep perumahan itu, wah ini apalagi bebanyu banan murainya ke daratan. Dengan perlakuan ini lebih cepat murai dan murainya lebih serentak. Selisihnya sampai sekitar 10 hari itu lebih cepat murai. Kalau untuk pertanaman padi unggul, mungkin kalau padi lokal mungkin bedanya malah lebih panjang gitu. Nah, bahan-bahannya
amat sangat murah. Yang pertama ini paling baik Intalu itik kalau ada, kalau nggak ada berbahasa adanya. Yang kedua Pitsin. Intalu ini berapa harganya ya? 2.000. 2.000 lah. Aku semalam nuker terkejut 32.000 sekilo. Inggih. Sekilo. Ini 1000-an. 1000-an lah. Inggih. 1000. 1000, Pak. Berarti mau 2 bungkus 2.000. Anggap aja kalau misalnya bola satu berbanding sebungkus. Bahan ketiga kalau boolah pemulaan belum ada biang, ini yang sudah jadi. Itu bisa ditambahkan lawan acan. Terasi. Ya, Ini bahasanya gado-gado. Acan, kalau perbandingannya lah supaya nyaman, perbandingan satu telur, satu bungkus ini pitsin atau satu sendok lah. Bahasanya 1 sendok aja. Perbandingan kalau anak bola, kalau mau bikin satu butir telur, 1 sendok pitsin, Ajinomoto ya MSG, kemudian anunya terasinya terasi yang 500 rupiah. ya sama juga. Terus Ada kalau yang 500 rupiah itu Ada. cukup. Gitu. nah, Udah air. airnya berapa? Air perbandingannya kalau itu bisa 3 sampai 10 liter untuk satu. Oh, satu bahan. Nah, Oh, bisa juga pakai bahan tambahan. Kalau mau bikin 10 liter, bahan tambahannya apa? Uyah kampung. Uyah Oh, yang kampung 2 itu. biji yang gana. Iya. 1,5 sendok. Kada apa-apa diberi itu kada apa-apa. Tapi kalau kada pakai itu kada apa-apa juga. Nah, kita kada usah pakai uyah, kada apa-apa. Tapi kita sudah punya biang. Ini untuk merangsang supaya cepat tumbuh. Terus persyaratan banyu yang paling baik digunakan itu banyu ini, Sungai. banyu kolam. Yang paling baik di banyu kolam. Jangan masam lah, Pak. Pasti. Jangan masam. Yang penting juga jangan banyu leding. Karena jangan banyu leding itu kan mengandung Kaporit dan sebagainya. Kalau banyu hujan, Banyu itu bagus juga. Banyu sungai, Pak. Banyu sungai bagus. Dan paling baik lagi sebaiknya kalau kita hendak bola, ini ambil dulu banyunya, buat di wadah, biarkan panaskan dulu sampai seminggu sampai sebulan kasarnya kada apa-apa. Buat di tank, buat di mana, naikkan dulu. Misalnya banyu kolam atau banyu sungai, naikkan buat di ember dulu. Kehujanan, kepanasan kada apa-apa. kalau dibuat di tank, Iya kada apa-apa, buat di tank kada apa-apa. Yang penting dinaikkan dulu. Di situ dia sudah kena cahaya matahari, itu sudah mulai tumbuh, bakterinya sudah mulai tumbuh. Kalau jentik-jentik mungkin tergantung nyamuknya. Tapi kalaupun ada jentik-jentiknya nggak apa-apa, nggak ada masalah. kalau banyu hujan biasanya diganakan Boleh. jadi jentik-jentik. Ya, boleh nggak apa-apa. Jentik-jentik itu kan nyamuk. Jadi kalau setiap ada banyu yang tertampung dia pasti nyamuknya. Ada nyamuk. Ya ada jentik-jentiknya nggak ada apa-apa juga. Itu kada berpengaruh. Paling mati. Yang paling baik adalah banyu kolam. Soalnya ada ulun masam Dan loh sebaiknya banyunya. Sama, sebelum masam juga memakai, ulun. sebelum kita mau membuat banyu tadi diangkat dulu, didiamkan di atas. Tapi kalau misalnya kada juga langsung gin, boleh aja juga. Jadi yang persyaratan normalnya tuh kayak itu tadi. Tapi kalau misalnya kada langsung gin, kada apa juga. Banyu sungai gin misalnya, atau banyu hujan atau banyu sumur cibuk langsung, insya Allah jadi aja. Tapi tingkat keberhasilan yang paling tinggi itu kalau pakai banyu kolam dan sudah melalui perlakuan, ya dijemur dahulu. Ya, Di tempat ulun loh, Pak, banyunya tuh masam. ya. Abis itu kan kada musim hujan ngalih loh, juga mencari Iya. banyu hujan. Iya. Seandainya banyu masam tuh dibuat di kapur, Boleh, bisa. jadi anu lah kada Iya. masam lagi, Iya. anyar diolah bisa lah. Ya, bisa. Dikurangi asamnya, tapi paling bagus mengurangi asamnya tuh tidak hanya kapur, plus bubuk kandang. Plus bubuk kandang. Misalnya lah kolam ini masam gitu.
pupuk kandang tai ayam itu selain kapur, pupuk kandang itu harus ada biar lawan karung-karungnya ceburakan. Lawas-lawas karena asamnya kurang, bahkan mulai tumbuh lumut-lumut. Itu salah satu. Warna hijau itu sebagian adalah bakteri fotosintetik tapi yang warnanya hijau. Nah, hasilnya kena kayak apa? Bakteri fotosintetik itu mengandung pigmen. Pigmen itu sumber warna. Undang itu warnanya apa? Merah. Kagak. Kuning. Belum dimasak warnanya apa? Putih. Kenapa yang dimasak warnanya Merah. Karena dia mengandung pigmen, mengandung sumber warna yang apabila melalui proses pemanasan dia akan berubah. Jadi pigmen undang itu akan berubah kalau kena panas, kena racun, itu akan berubah. Wah, ini ada undang, hati-hati kalau nukar di pasar tulang undang sudah mati, warnanya agak kekuningan, itu menangkap itu jangan-jangan pakai racun itu. Pakai bom. Itu kalau kita makan bisa gatalan. Bisa gatalan. Iyalah, bisa jualan. Jadi pigmen bakteri fotosintetik ini ada 3, abang, hijau, lawan agak keunguan. Ini warna apa nih? Abang maron. Maron. Nah, ya, berarti ini yang abang. Itu yang bergantung di sana yang hijau. Ya. Kita belum ketemu yang ungu. Itu hasilnya. Karena terakhir setelah kita proses pembuatan selesai, kita jelaskan cara aplikasinya. Kita langsung praktekkan cara pembuatannya. Ini perlu asisten nggak ya nih? Perlu asisten. Oke, Genis, oke. Kita bola 20 liter lah. Bola 20 liter. Sini aja Gen, mengaduk anunya nah. Ya. Tolong asisten satu. Ya. Dari, ya, dia. Pecah aja keduanya di sini. Kada apa-apa. Mana tadi? Bensinnya tadi kada ingat mandap. Oke, ulang tahun. Astagfirullahaladzim. Bensin di tangan dicari. Bensin kada ingat mandap sekali di tangan. Ini sudah mulai tua juga nih berarti. Keduanya lah, Kak. Ya, keduanya. Aduk sampai sebenarnya kan setiap benda padat seperti bensin, garam, kalau diaduk pada suhu biasa dia agak lambat prosesnya. Iya. Jadi mengaduknya agak lawas. Pokoknya aduk ikan aja dulu. Sampai hancur micinnya. Kada ahli. Tes bang pakai sendok. Halus. Nah, mantap. Ya, pokoknya sekitar sampai hancur lah. Sebenarnya kalaupun masih tersisa, setelah di sini kan diaduk lagi, karena hancur juga gitu. Biar kada apa asistennya rasanya sudah agak Ini tinggal Goreng. anjing aja nih. Ini Itu lombok ada di sini. generasi micin tuh. kadang aneh kita kalau secara logika kan aneh, bahannya bensin, pintalo, bisa bola, pupuk. Tapi ini sudah dibuktikan. Oh ya, silahkan, ini kan milenial bertahan ini. Oke. Silahkan menggali informasi lebih jauh di YouTube. Iya, Pak. Cara pembuatan PSB dan manfaatnya serta aplikasinya. Anggap aja sudahlah. Sudah, Pak, ini sudah. Anggap aja sudah. Mengambang dah. Ada ikan lo. Tepungnya Enak belum anak aja, di tepungnya, YouTube. Pak. Ini banget di YouTube. Lombok dari tempat mana? Lombok mana ya? Kita pakai ini. Udah.
buang ke sebelah. Iya. Ini berapa liter tadi Pak? Ini kurang lebih lah, kurang lebih. Oh, kurang lebih. Oh, Sebiji talus kira-kira 10 liter. Dimasukkan ke dalam satu telur cukup untuk 10 liter. 3 sampai 10 kalau umum yang dipraktekkan. Tapi di keliling benteng ada yang satu bungkus ini satu telur bikin 20 liter. Jadi juga. Jadi juga. Tapi mungkin lebih baik 10 liter. Coba dulu liter jadi blok, baru kena coba yang diperbanyak lebih cairkan lagi. Kita aduk. Sugeng 20 liter. Yang diaduk. Ini ada Ini yang kada bacan. Ini yang 3 macam tadi. ini ada 2 cara. Kada bacan. Yang ini ada yang Ya ini. cara ini anggap aja ini cara yang pertama kan diaduk dulu, imbah diaduk hanya dimasukkan ke botol. Ini proses memasukkan ke botol, proses memasukkan ke botol. Tapi ada cara yang kedua, botol diisi dulu, baru diisi lawan intalo yang sudah dicairkan tadi sedikit-sedikit. Anggap aja kita bola 10 liter 10 botol bagi 10 hanya dikocok. Itu hanya cara memasukkan ke dalam botol seperti itu. Ini cara yang pertama seperti ini. Lebih mudah ini, Pak. Berarti harus Ya, dimasukkan terserah. ke botol. Ya semuanya dimasukkan ke botol. Jadi ini semua soalnya. Supaya Proses selanjutnya yang harus kita siapkan adalah botol-botol bekas ini. Karena proses pembuatannya itu harus dijemur di panas matahari selama minimal setengah bulan. Minimal setengah bulan. Kalau di dalam tank kada bisa. Transparan kah kada? Oh, harus Kalau langsung. transparan Kada kan. mau aja. Tapi kalau kada transparan, galon bisa. Oh, galon bisa. Galon transparan bisa. Karena kegalonan. Dibikin kada kecarian pulang. Ini Masya Allah semalam takajud nukar kalau di pinggir jalan itu sekilo 2.000 aja. Sekilo ini berapa buting kalau kamu hitungin itu? Iyalah. Sekilo 2.000 ini nah plastik bekas sekilo 2.000. Jadi bubuannya dari pemulung itu 1.500, yang penampungnya itu mbak itu dijual 2.000. Jadi kalau wadah ini aja sudah. Sudah kah? Sudah homogen? Oke, lanjut kita beri biang. Biang itu terserah. Kasarnya 20 liter diberi sendok cukup. Anak 2 sendok cukup. Anak lebih banyak cukup. Kita yang penting biang itu kan bibit. Yang penting ada gitu aja. Yang penting ada. Kita anggap aja ini berapa sendok? Ada. Itu biangnya dapat dari mana, Pak? Biangnya dapat dari mana? Proses pembuatan awalnya sama persis ini. Berhasil. Yang sudah jadi. Yang sudah jadi. Jadi dicampur lagi sama Iya, yang iya. pengen dibuat lagi. Kalau kita beri biang, itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Bahkan mungkin 100% yang berhasil gitu. Tapi kalau bikin pertama kali tanpa biang, kadang ada yang gagal, kadang ada yang berhasil. Tapi kalau prosesnya diumpati misalnya banyu kolam, dijemur dulu, insya Allah 100% berhasil. Warnanya kayak tadi dijelaskan, warnanya tuh hasilnya ada yang haba, hijau lawan ungu. Kenapa jadi beda, Pak? Kenapa? Itu warnanya jadi beda apa beda bahan? Pigmen bakterinya memang ada 3 macam. Oh, kayak itu. Tapi bahannya sama, hasilnya Bahannya tetap ada sama. sama. Bahannya, Warna itu. fungsinya sama. Oh, fungsinya sama. Ini pun siapa kami banyak banar. Apa? Berbagi kene lah, Be. Sebuting sarang jadi biang. Siapa kecil yang kecil-kecil. Oh, anu kah? Ini kena dibabuli kah? Ya, bau. Ya, deh. Jadi contoh. Atau kami yang isikan, jadi kalian untuk Ya, boleh. Oh, ya udah, gini. tidak tahu Ini yang penting prosesnya sudah tahu. Terus ini aplikasinya. kasih dulu. Jadi kami Aplikasinya kayak apa? sambil Pada pertanaman padi, sambil ngisi ya, sambil dijelaskan. kalau misalnya mau mengurangi penggunaan pupuk, wah ini pupuk larang kalau Nggih. tahu kalau di
kampung sini murah. Larang Pak Ai. Sama aja Pak Ai. Cari ngalih. Langka, larang. Jar juga. Besar larang. Ini yang model-model kayak gini yang perlu kita kenalkan kepada petani karena ini amat sangat murah biayanya. Jadi biangnya. Aplikasinya kalau ini bisa untuk semua tanaman. Pertama ini untuk soalnya bisa sudah proses untuk semua lah, tanaman. Kalau untuk ternak disemprotkan ke misalnya beternak itik, ayam agak banyak. Ini di kandangnya itu di bawahnya semprot pakai ini akan mengurangi baunya. Akan mengurangi bau dari kotorannya. Kambing sapi bisa juga. Kambing sapi boleh bisa juga. Ya, jual murah. Taruh di pinggir. Nah, aplikasinya itu sebetulnya ukuran umumnya itu macam-macam, tapi yang paling banyak 10 sampai 15 mili per liter. 10 sampai 15 mili per liter. Kalau satu tank itu segelas aqua lah gitu. Segelas air mineral. Kalau satu tank, kurang lebihnya seperti itu. Oh, murah banget. Itu disemprotkan. Kalau disiramkan di bawahnya itu Corong jangan gitu ya. Corongannya. segelas sampai 2 gelas dikocor. Kalau tanaman keras dosisnya sama, tapi pemberiannya yang lebih banyak. Nah, pemberiannya lebih banyak. Kalau misalnya tanaman mangga gini. Untuk tanaman hias Pak sama. Kalau skala sama pemberiannya? dengan yang Skala siklusnya pemberian. seminggu sekali. Ya, tanaman hias. Coba kalau nanti di YouTube kalau coba browsing itu banyak yang aplikasi ke tanaman hias banyak. Itu dosisnya beda-beda, tapi standarnya itu tadi. Kalau tanaman padi yang mulai umur setengah bulan sampai menjelang panen disemprot terus sampai menjelang panen, siklusnya seminggu sekali atau 10 hari sekali. Itu akan meningkatkan produksi atau menghemat penggunaan pupuk sampai 50% tadi. Peningkatan produksinya 40%. Dan keunggulannya juga cepat panen. Ini merangsang pertumbuhan tunas-tunas sehingga tunas-tunas itu bertambah banyak dan bunga buah itu juga bisa bertambah banyak. Kalau cabai Pak, untuk dari kapannya kawan disiram sama ini? Cabai ini kalau Pak Aron ini rancak vaksin paling bagus mulai dari semai. Mulai dari semai ini sudah berfungsi. Walaupun ini bakteri fotosintetik sebenarnya itu yang paling dominan itu pada saat ada matahari. tanaman sudah hidup, tapi ternyata pada saat semai diberikan pun bagus saja gitu. Bagus saja. Tapi yang paling banyak setelah tanaman hidup. Jadi setelah tanaman hidup semprot aja pakai ini. Disiramkan lewat kocor bisa, disemprotkan ke daun bisa. Dan berikutnya Ada batasnya lah. Kalau untuk tanaman cabai itu kan dia berbuah, itu ada semprot aja terus karena apa? Seminggu sekali. Kalau tanaman bagus ya nggak usah seminggu sekali, mungkin 10 hari sekali. Oh gitu. Berarti dilihat dari tanamannya Pak Lang. Ya. Kalau dia stunting. Ini semuanya milenial. Tanaman cabai Semuanya kenapa dia? milenial. Tolong milenial itu cari informasi di medsos. Informasi tentang PSB di YouTube, Agino, MSG itu kami Google. sudah memakai Pak, cuman itunya aja yang dikocor, nggak ada campurannya. Kenapa? Kalau MSG Ajinomoto itu kami sudah memakai. Oh iya. Cuman Ya, disemprotkan kan biasanya gitu. Ya ini PSB agak beda sedikit dengan pupuk cair yang lain. Kalau yang lain mungkin biayanya lebih banyak, ini lebih Bisa ngolah sendiri Pak. Ya, mun kayak ini kada bisa ngolah seorang. Benar. Ada satu juga ya. jamur kan disiram Mungkin mau. Oh iya, nah ini ya, belum ada bagus ada berapa disimpan berapa lama gitu. Ya, ini menyimpannya tolong jangan disimpan di padang kadak. Ini kan kena diikat. Ikat, digantung, dijemur, biarkan sampai dimanfaatkan. Misalnya wah ini malah setahun lagi hanya dipakai, tetap aja digantung. Kehujanan, kepanasan, ada apa-apa. Tetap aja bisa Kalau dipakai. disusun di tengah lapangan aja Bang?
Boleh juga. Aman juga kada harus digantung kayak itu nah. Boleh. Oh, iya. Soalnya gantungan mencari gantungannya pulang, mencari gantungannya jadi pulang langsung digantung. Hehehe. Jadi disusun di tengah Pakai tali. kuman aja. Kuncinya sebenarnya dipanaskan. Oh, iya. Bukan digantung kuncinya, Oh, tapi iya. dipanaskan. Oh, Biar iya. digeletakkan di mana Iya. yang penting panas. Iya, iya. Ada older mana? Oke, ada lagi pertanyaan. Sudah. Itu tadi bagus. Sampai berapa lama menyimpannya gitu? Itu Ini enggak ada. selawasan bisa dipakai. Tapi hanya bisa dipakai, Bang? Hah? Hanya bisa dipakai? Setengah bulan. Setengah bulan. Oh, setengah bulannya bisa dipakai. Bulan. Makanya ini karena tolong dijemur. Berarti ini nanti bisa jadi biangnya, Pak. Bisa jadi biangnya berarti Bisa ini. jadi biangnya. Ini nanti seminggu sudah ada perubahan warna. Perubahan warna karena ini induknya merah, kemungkinan dominan nanti warna merah. Tapi ada juga walaupun induknya merah karena ada yang hijau. Oh, oke. Berarti yang merah, yang hijau, warna lain sama. Apa fungsinya maksudnya? Sama. Oh, sama. Cuman beda Kalau warna aja. fungsi umumnya sama persis. Oke. Oh. Hanya pigmen Kalau aja. lebih Semen. bagus ya Apa lah. yang lebih bagus gitu nah? Kada. Oh, sama kada aja. sama aja. Nah ya pas ada pertanyaan yang lain mungkin silakan. Katanya 10 menit lagi, 5 menit lagi kak? Kalau gagal berarti ini kada ada warnanya kayak itu mah? Nah ada yang pernah mencoba karena mencari botol merasa ngalih pakai plastik. Heeh. Pakai plastik, Heeh. seminggu sudah kelihatan perubahan. Tapi setelah 20 hari malah bergulik lagi menjadi warna semula. Oh, Berarti itu gagal. Oh. Atau tidak terjadi perubahan warna sama sekali mulai diandak sampai anggap aja sampai sebulan, itu gagal. Oh, gagal kayak itu. Nah itu kalau sudah molah dan berhasil simpan sedikit barang gasan biang, gasan indukan. Heeh. Oke. Mana? Sudah. Sudah diberi biang tadi. Beri induk. Beri induk deh. Diincok. Ada lagi? Nah ditamakan. Sudah. Kalau untuk ternak Pak bisa untuk diminumkan Pak. Jangan. Jangan. Kalau Kak Om dulu. Karena fungsinya jauh benar kalau diminumkan. Banyak kah? Titik banyak kah? Titik banyak kah? Titik belum jual Pak. Oh, anak pasar belum. Kalau iwak Pak di sumur tuh. Iwak, kurang pas juga. Tapi boleh juga. Boleh juga nih di kolam. Ibu ditungguin. Ya, semua tanaman. Tapi pun latihan aku tak ada. Ada panen. Kada apa-apa. Mumpung banyak tuh Bu Ai Bagus, anunya indukan anggrek tuh Bu Karena Ai. ini meningkatkan daun itu fungsinya kan gasan pemasak. Daun fungsinya gasan pemasak. Tanaman tanpa daun kada pacangan ada buahnya. Kada pacangan ada tanam bagian-bagian tubuh yang lain tanpa daun juga. Daun itu fungsinya gasan pemasak. Makanya kalau